istri maksudnya, dan yang ketiga adalah as-shalah. Tapi waju'ilat qurratu aini as-shalah, tapi yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai kesukaanku, hobiku adalah salat. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, semoga dengan kita ikut berbangga, ikut berbahagia, terutama para panitia yang mengumpulkan donasi, yang bekerja siang malam untuk menyiapkan acara ini. Insya Allah mereka yang paling banyak dapat pahala pada malam ini. Sehingga insya Allah kita yang menghadirinya, sebagaimana Nabi SAW di dalam hidupnya beliau pernah bersabda, ana khairu mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahadin walam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Jikalau ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan membalaskannya untuknya nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, maka mendapatkan balasan seperti itu dari Nabi Muhammad langsung. Bagaimana kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad? Kita mendonasikan harta kita untuk Nabi Muhammad. Para panitia capek semuanya untuk Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang masak semuanya untuk Nabi Muhammad. Apakah kiranya kita tidak mendapatkan balasan dari Muhammad? Hasya wa kalla. Insya Allah kita semuanya keluar dari tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan cita-cita kita disampaikan oleh Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Dan semoga anak kita dijaga daripada fitnah akhir zaman, dan semoga kita semuanya tidak keluar di tempat ini dan usai acara ini kecuali sudah ditetapkan kita sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan anugerahnya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya melimpah dan berguna untuk akhiratnya, dan tidak ada hisab di akhiratnya, dan akhirnya setelah umur panjang dan cukup modal berjumpa dengan Allah, kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua pada malam ini kita menghauli abah guru kita yang sudah sangat jelas karomahnya. Lihat bagaimana ucapan-ucapan beliau ketika beliau masih hidup, semuanya menjadi nyata. Di antaranya adalah kedua putra beliau yang sangat viral suaranya disampaikan di pengajian, bahwasanya kedua putraku ini tidak akan keluar dari rumah, dia akan selalu berada di dalam rumah, entah sampai kapan, tapi nanti ketika ada izin langsung dari Nabi Muhammad SAW baru dia akan keluar. Itu sudah nyata. Setelah 20 tahun memang keduanya tidak keluar dari rumah dan sebagainya. Itu sudah menandakan bahwasanya beliau itu adalah seorang wali min auliyaillah. Ditambah lagi di mana rekor murid terus terpecahkan setiap tahunnya. Bahkan tahun ini sangat luar biasa, yang hadir haulnya abah guru itu sampai 4.100.000. Suatu kebanggaan bagi warga masyarakat Kalimantan Selatan, karena abah guru termasuk daripada warga masyarakat Kalimantan Selatan. Semoga bukan cuma abah guru yang mengharumkan Kalsel, tapi insya Allah anak-anak kita berikutnya juga akan meniru beliau, mengharumkan Kalsel, mengharumkan ke Tanah Bumbu, mengharumkan Kota Baru, mengharumkan kota-kota di sekitarnya insya Allah, dan mengharumkan keluarga terutamanya, serta menyelamatkan orang tuanya, anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana haul abah guru ini merupakan suatu peringatan sekaligus teguran. Kenapa dikatakan peringatan? Karena adanya guru itu adalah peringatan daripada Allah, teguran daripada Allah. Di mana kita lihat, masya Allah, pada waktu haulan itu yang namanya pembagian donasi, makanan dan sebagainya tersajikan dengan gratis. Tukang bannya siap untuk menambal dengan gratis, bahkan banyak yang membagikan minyak solar, bensin dan sebagainya. Banyak yang ketika ada sesuatu yang perlu bantuan mereka langsung membantu dan sebagainya. Semuanya serentak, spontan seperti itu dan sebagainya. Ini semuanya harusnya kita ambil pelajaran. Pelajaran yang harus kita petik itu apa? Siapa abah guru? Kok sampai orang itu berani melakukan semacam itu, sampai menghabiskan hartanya dan sebagainya seperti itu? Jawabannya adalah seorang guru, seorang abah guru ini bukanlah seorang pejabat. Abah guru juga bukan seorang pengusaha. Abah guru bukan seorang yang sukses di dunianya. Tapi abah guru itu adalah seorang guru yang memberikan pencerahan kepada masyarakatnya, yang meneruskan perjuangan estafet dakwanya Nabi SAW, yang begitu mencintai nabinya, ahli solawat, ahli zikir, ahli tata krama,
ahli amalan-amalan yang baik, itulah abah guru. Sehingga kalau seumpama kita mempunyai anggapan sekarang ini pengen punya anak jadi bapak presiden, jadi pejabat, pengen punya anak yang sukses, pengen punya anak yang kaya raya, konglomerat dan sebagainya, yang sukses, banyak hartanya melimpah dan sebagainya, masih mendingan mana kalau semua dikasih pilihan antara anak kita jadi seperti mereka atau anak kita seperti abah guru? Jawabannya apa? Yang jawab semoga punya anak seperti abah guru. Seperti siapa? Abah guru. Kenapa? Coba lihat di setiap rumah ada foto beliau. Di mana-mana dihauli. Mungkin ada yang hadir di sini nggak tahu dengan abah guru, nggak pernah belajar, nggak pernah berjumpa dengan abah guru. Tapi kita mau rela menghauli, rela kita mendonasikan harta kita untuk menghadiri, untuk merayakan haul daripada abah guru. Harapannya apa? Semoga dapat barokahnya, semoga dapat syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Ini harusnya menjadi sebuah teguran bagi kita, bahwasanya tidak ada sesuatu kebaikan yang diraih oleh manusia kecuali dari apa yang telah mereka usahakan dan mereka lakukan sebelumnya. Masa depan kita tergantung masa lalu kita. Allah Ta'ala sudah firman dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu baik, baik pula masa depan kalian. Kalau kamu jelek, maka jelek pula masa depan kalian. Abah guru itu kalau kita mau meniru, jangan niru akhirnya. Kalau niru akhirnya enak, istrinya 4, mobilnya Alphard, rumahnya megah. Kita pengen seperti abah guru, cuma istrinya yang 4 itu, ataupun yang punya Alphard itu dan sebagainya. Salah. Abah guru itu sedemikian karena apa? Awalnya itu susah payah. Abah guru itu berangkat dan bukan dari orang yang kaya raya, bukan, dari orang biasa. Bahkan ayahnya cuma pedagang warung, tapi beliau itu warok. Bahkan diantara kewaroannya dan sangat antusiasnya untuk mendapatkan barokah daripada sesama mukmin, yang dikatakan oleh Nabi SAW, barokatul mukmin syifa, asarul mukmin barokah wa syifa. Bekasnya orang-orang mukmin yang dimakan oleh mukmin itu adalah keberkahan dan obat, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa kata beliau? Setiap ada orang yang datang ke warung untuk membeli minuman, apakah itu teh, apakah itu kopi, kemudian ada sisanya yang belum dihabiskan, maka beliau meminta izin dulu. Ini tidak dihabiskan? Tidak Pak, sudah, biarkan begitu misalnya. Saya minta ya, buat saya dan keluarga. Masya Allah, masih tanya begitu. Padahal apa? Kalau sudah dibiarkan berarti terserah, mau dibuang, mau diminum, mau diapakan saja. Tapi dari waroknya beliau itu tanya dulu. Begitulah orang yang besar. Begitulah orangnya hebat. Begitulah mereka-mereka yang terdidik dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Nabi SAW, Nabi kita yang sangat tahu dengan masa depan kita, yang telah memberitahukan bagaimana cara meraih kehidupan yang bahagia. Beliaulah yang menyampaikan. Kata Nabi SAW, mangkana mat'amuhu haram, barang siapa yang makanannya itu haram, maka tidak digunakan badannya kecuali untuk kemaksiatan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang makanannya itu halal, maka akan digunakan semua anggota badannya untuk ketaatan. Itu yang dijaga oleh Haji Abdul Ghani. Sehingga Pak, jangan sampai masuk ke dalam perut anak-anaknya itu yang haram, syubhat. Sehingga apa? Jadi sebab akhirnya mereka itu mudah mendapatkan hidayah. Kalau kita satu kali sholat saja, asalkan memenuhi syarat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tentunya doa kita di dalam sholat itu sudah dikabulkan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, atib to'matak tustajab da'watuk. Perbaiki makanmu, kata Nabi Muhammad, maka niscaya doa-doa kamu itu akan terkabulkan. Kita kan selalu minta pada Allah Ta'ala. Yang paling kita minta di dalam sholat kita itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus itu? Jalan lurus allazi an'amta alaihim, yang telah kau berikan kepada para nabi, para siddiqin, para solihin, para ulama. Kami minta jalan itu ya Rasulullah, ya Allah. Itu yang kami minta. Itu yang kita minta selalu dalam sholat kita. Tapi karena kita tidak melaksanakan seperti disampaikan Nabi SAW, maka belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal kita itu
mau tertegur tidak dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang lainnya, fama asbarakum ala nar, alangkah sabarnya kalian dengan kesedihan, dengan keresahan, dengan ketakutan, dengan kesulitan yang selalu datang silih berganti kepada kalian. Karena apa? Sebab maksiat itu. Jadi selama orang itu masih tetap dengan maksiatnya, selama itu pula tidak akan aman, tidak akan nyaman hidupnya. Ada saja masalah, enggak melalui istrinya atau suaminya, ada sama anaknya, enggak sama anaknya, ada dengan harta bendanya, enggak harta bendanya, ada dengan tetangganya, ada saja masalahnya. Oleh karenanya coba lihat, tandanya orang mukmin atau bukan mukmin, tandanya orang wali atau bukan wali, itu bukan dia bisa terbang, bukan. Dia bisa mengeluarkan makanan dari tangannya, padahal enggak ada makanan di sekitarnya, tidak. Tapi tandanya wali atau bukan itu adalah sesuai dengan firman yang telah dibacakan tadi, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu nggak pernah takut, mereka nggak pernah sedih. Itu sifatnya orang wali. Kenapa? Allah berikan keamanan, Allah berikan kenyamanan hidup. Karena kewaliannya itu Allah Ta'ala berikan itu semuanya. Tapi kalau orang sudah banyak dosa, justru karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, justru dikasih keresahan, kasih masalah. Untuk apa? Supaya dia itu ditegur Allah Ta'ala, cepat kembali ke jalan yang benar dengan bertobat kepada Allah. Benahi. Karena kamu itu di dunia sudah merasakan seperti itu, apalagi kelak nanti di akhirat. Sebelum itu datang, cepat bertobat kepada Allah. Allah itu kepada orang yang bertobat lebih cinta daripada mereka yang beribadah. Bahkan lebih senang kepada orang yang kehilangan harta bendanya, kehilangan kudanya di tengah padang Sahara. Di atas kuda itu makanannya, di atas kuda itu minumannya, di atas kuda itu bekalnya. Tiba-tiba dia itu cari karena hilang, nggak dapat. Akhirnya dia kecapean tidur. Begitu dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba kudanya ada di depan matanya. Kira-kira senangnya bagaimana? Allah lebih senang ketika hambanya itu bertobat kepadanya daripada orang tersebut. Jadi terbuka jalannya. Cuma setan itu yang mengatakan, oh nggak mungkin saya diterima tobat saya banyak dosanya. Nggak ada besar dosa di sisi Allah, di mata Allah nggak ada besar dosa. Yang penting kita bertobat. Kalau kita nggak bertobat, ya terus capek kita hidupnya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, apakah kalian itu begitu sabarnya kalian mau menjalani kehidupan semacam ini, sampai kapan kalian itu akan kembali kepada Allah? Itu tegurannya Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk kita semuanya. Oleh karenanya ayo para hadirin mulia Allah Ta'ala, apa yang kita lakukan pada malam ini insya Allah menjadi sebab. Satu kali malam saja kita menghauli abah guru, satu kali malam saja kita bergembira untuk Nabi Muhammad, insya Allah jadi sebab nanti di pada masyarakat kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga insya Allah kita semuanya selamat. Cuma masalahnya, kita kan hidup masih panjang di dunia. Maunya kita kan seperti itu. Walaupun maunya Allah kita nggak tahu. Bisa jadi besok kita meninggal, kita nggak paham. Tapi maunya kita masih panjang umur. Bahkan maunya kita semoga umur kita itu sampai 70 tahun, 80 tahun. Supaya dapat doanya Nabi. Allah marham abna sab'in, Allah marham abna samani. Semoga Allah merahmati yang umurnya 70 tahun, semoga Allah merahmati yang umurnya 80 tahun. Semoga kita yang dari sini semuanya sampai 80 tahun lebih. Dalam keadaan sehat, dohir batin, atas bawah masih kuat insya Allah. Nah, jadi itu kan harapan, tapi kan kita nggak tahu. Masalahnya yang masih berumur 40 tahun, yang masih berumur 20 tahun, yang masih berumur 30 tahun, menuju 80 tahun kan masih 50 tahun lagi. Kalau dia 20 tahun berarti kan 60 tahun lagi. Mau 60 tahun lagi dalam keadaan sengsara hidupnya? Itu loh masalahnya. Kehidupan itu mudah. Kehidupan itu sebuah alternatif yang Allah berikan kepada kita, yang menentukan kita sendiri. Kenapa ada nabi sampai jumlahnya 124.000 nabi? Kenapa ada rasul? Dari mereka diangkat menjadi rasul oleh Allah Ta'ala sebanyak 313 rasul. Yang wajib kita imani berapa? 25 rasul yang ada di dalam Al-Quran sebutan namanya. Kenapa banyak seperti itu? Kenapa nggak cukup satu saja, Nabi Adam atau Nabi kita Muhammad sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul, yang nanti ketika di hari kiamat kita akan bangganya, himungnya luar biasa. Karena apa? Semua mencari Nabi Muhammad, tapi kita dicari oleh Nabi Muhammad. Semua umat-umat nggak cari nabinya, tapi cari Nabi Muhammad, karena mereka sudah tahu bahwasanya yang memberikan syafaatul utsma nanti adalah Nabi akhir zaman, itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita bukan mencari Nabi Muhammad, tapi kita dicari oleh Nabi Muhammad. Bahkan usaha dan upaya Nabi Muhammad kita akan menjadi sorotan 2 kali.
Kenapa jadi sorotan 2 kali? Sorotan seperti artis. Kemana-mana dia pergi disorot terus, itu artis. Itu nanti kita pada masa jadi artis 2 kali kita. Yang pertama kapan? Yang pertama ketika Allah dalam keadaan marah luar biasa. Karena semua manusia yang berjumlah triliunan itu semuanya berada di padang mahsyar, ternyata kebanyakan mereka adalah orang-orang yang membangkang perintahnya, yang bermaksiat kepadanya, bukan yang taat kepadanya. Sehingga kemudian dipanggillah para nabi semuanya. Wahai para rasul, tidakkah engkau sampaikan apa yang aku amanatkan pada kalian kepada mereka? Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, engkau maha tahu, kami sudah sampaikan. Spontan para umat-umat itu mengatakan, oh tidak ya Rabb, bohong mereka, mereka tidak menyampaikan. Kalau mereka menyampaikan kepada kami, pastinya kami akan taat kepada perintahmu. Kami akan berada di dalam keadaan aman sekarang ini karena kami taat perintahmu. Tapi mereka tidak menyampaikan, mereka bohong. Disangkanya sama seperti dunia, kebohongan kita bisa menutupi kesalahan kita. Tapi di sana tidak lagi. Tapi lihat bagaimana Allah dengan usahanya untuk memuliakan Nabi Muhammad dan untuk menyampaikan semua keinginan Nabi Muhammad, sehingga yang paling besar untuk kita, kabar gembira dan anugerah terkait dengan Nabi Muhammad adalah ketika turun ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ketika turun ayat itu, Nabi Muhammad himungnya luar biasa. Tersenyum Nabi Muhammad, bergembira Nabi Muhammad, merona wajahnya Nabi Muhammad, berbahagia Nabi Muhammad. Sehingga di saat itulah kemudian beliau bertemu dengan Syekh Abu Bakar Siddiq, dan Syekh Abu Bakar Siddiq bertanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajah kamu seseri ini, segembira ini. Kalau iya, aku bergembira karena pada malam ini telah turun sebuah ayat yang menjadi kabar gembira bagi umatku semuanya. Ayat apa ya Rasulullah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho dan rela. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah. Ini sumpahnya untuk kita semuanya. Apa itu? Wallahi innila arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho kalau ada salah satu saja daripada umatku berada di dalam neraka. Insya Allah berkatnya Nabi Muhammad kita semua berada di dalam surga. Cuma masalahnya tadi, kira-kira mau nggak tahan 20 tahun masalah? Masalah-masalah ini loh yang katanya dokter semua penyakit dari pikiran. 75% penyakit itu dari pikiran. Orang laki kena impoten karena pikiran. Perempuan juga banyak masalahnya yang jantungan dan sebagainya, bukan karena makanan, bukan konsumsi makanan yang salah, tidak, tapi kebanyakan dari pikiran. Orang kalau banyak masalahnya, banyak pikirannya. Sehingga orang yang banyak masalahnya itu adalah orang yang paling banyak penyakitnya. Kira-kira siap enggak pian seberataan mau menghadapi masalah yang banyak? Kalau enggak siap-siap, cepat kembali kepada Allah. Tanyakan kepada Aba Guru, tanyakan kepada para ulama. Mereka itu senang kok, bahagia hidupnya, senang gembira. Sampai-sampai mohon maaf, kalau semua rumah-rumah yang kosong itu banyak disatroni oleh pencuri. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan darurat atau gimana dan sebagainya. Tapi kalau rumahnya kiai masih takut orang. Ini jangan-jangan ngambil harta bendanya kiai kena ketulak nanti. Itu aman di dunia, aman, dihormati, dimuliakan. Makanan yang paling enak di mana? Di situ nggak ada makanannya, di situ ada makanannya tuh. Enak-enak. Nah, cuma kalau bisa, kalau guru-guru itu jangan dikasih nasi terus, tapi kasih makanan proteinnya. Kasih makanan yang dagingnya saja, ayamnya saja, nasinya dikit. Jangan sudah makan tambah guru, nasinya doang tambah guru, tapi ikannya enggak. Yang penting itu ikannya, karena mereka itu adalah pemikir. Kalau pemikir itu tipe pemikir, itu harusnya makanannya itu proteinnya 70%, 10% karbonya, 20% seratnya, supaya mereka tidak gemuk. Nah, ini tanggung jawab antum semuanya. Akhirnya mereka gemuk-gemuk semuanya. Kenapa? Dikasih makan karbo terus. Tapi kalau orang yang kerjanya pakai fisik, itu namanya tipe pekerja. Seperti yang saudara kita yang di bangunan, saudara kita olahragawan dan sebagainya. Karena fisiknya itu makannya 70% karbo, 10% protein. Makanya coba lihat, ada yang saudara kita yang di bangunan dan sebagainya yang gemuk badannya. Enggak ada, karena makanannya tepat. Nah, jadi kalau kita beri makanan, cari makanan-makanan yang cocok untuk mereka. Nah, coba lihat, enak terus makanannya. Protein kan mahal. Protein kan mahal. Nah, itu harusnya kasih sama ulamanya. Nah, cuma masalahnya kita itu punya budaya kita itu terkait dengan mindset kita. Saya masih teringat bagaimana Aba guru kita, guru besar kita itu
Profesor Dr. Said Muhammad Alwi Al-Maliki yang di Makkah, rahimallahu rahmatal abrar, di mana beliau itu kedatangan tamu orang Jawa, orang kita, orang Indonesia, kasih makanan maksub. Maksub itu terbuat dari gandum, pisang, keju, sama kistah, sama madu dicampur. Nah, itu makanannya orang Arab kalau pagi makan itu. Ditambah lagi makan roti dicampur sama full, ya. Sudah ditambah lagi ada sambosa, ada ini dan sebagainya. Sudah mereka makan semuanya. Sudah makan, datang kepada Abu Ya untuk pamitan. Ditanya sama Abu Ya, sudah sarapan? Kata mereka, belum. Loh, yang tadi dimakan apa? Kan belum makan nasi. Ah, itu masalahnya budaya Indonesia itu. Jadi kalau belum makan nasi, belum sarapan. Makan roti itu bukan makan, padahal roti itu ya karbo. Kita masalahnya nasi makanan kita, lauknya mie, jadi karbo tambah karbo, makanya gemuk-gemuk airnya. Nah, jadi ayo sama-sama kita itu melihat kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَنْدُرِ insanu ila to'amih. Hendaknya setiap manusia itu lihat apa yang dimakan. Nah, masalahnya banyak orang Indonesia yang nggak perhatian kepada ayat ini, nggak mau lihat, yang penting bisa dimakan, apa saja dimakan, padahal harus dilihat, ditimbang-timbang apa yang dimakan, haram atau tidak, bikin gemuk atau tidak. Kenapa saya katakan demikian? Supaya ulama kayak itu panjang umurnya, supaya sehat badannya, jangan sampai mereka itu berpenyakitan, karena kalau biasanya kalau gemuk itu cepat matinya. Nah, jadi kita doakan biar mereka itu panjang umur, sehat walafiat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi ayo sama-sama kita lihat bagaimana mereka dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena ilmunya, bukan karena nasabnya, bukan karena wajahnya yang tampan, bukan karena kekayaannya, bukan, tapi karena ilmunya. Ilmu itu loh yang ada di dalam hati para ulama. Ketika dia mau mencaci maki orang, jangan, nanti apes hidupmu. Mau nikahkan sama 5 waktu, jangan, nanti apes hidup kamu. Ilmu yang di dalam dirinya itulah yang mengingatkan. Beda sama orang yang di luar sana, yang kadang-kadang mereka itu bermaksiat sesuka hati mereka, karena mereka nggak tahu, mereka nggak paham, sehingga mudahnya mereka itu berbuat maksiat dan sebagainya. Akhirnya setelah berbuat maksiat, karena mereka dicintai semua oleh Allah, dan kita semua dicintai oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi Muhammad cintai kepada kita, kan? Itu masih satu rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Masih ada 99 rahmat bersama Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Kalau seumpama ada di antara kita yang mengatakan kita tidak disayang sama Allah, tidak dicintai oleh Allah, berarti dia itu telah berbuat dosa besar kepada Allah. Kita semua dicintai oleh Allah Ta'ala, tinggal kita kembali kepada Allah. Sholat 5 waktu, perbaiki lagi amal kebaikan kita, pasti senang hidupnya. Tapi kalau sudah kita kemudian melanggar perintahnya, apalagi sampai menzalimi orang lain, yang terjadi terus tambah masalah, tambah sedih, terus nggak ada habis-habisnya. Silahkan, kehidupan itu cuma ada 2. Mau hidup enak, ikut Nabi Muhammad. Mau ikut bahagia, ikut Nabi Muhammad. Mau hidup tidak enak, silahkan berbuat apa yang dikehendakinya, walaupun itu melanggar perintahnya Nabi Muhammad. Pasti hidupnya tidak enak. Contohnya sudah jelas, bagaimana para ulama hidupnya nikmat, dimuliakan. Aba Guru Zaini didoakan, padahal kita nggak kenal, tapi kita mendoakan, bertawasul dengannya dan sebagainya. Ini contoh bagaimana mereka itu mendapatkan kemuliaan. Setelah meninggal masih bisa mendapatkan amal kebaikan, bisa mendapatkan amal pahala. Kita yang mengirimnya, baca tahlil, baca yasin, baca ini semuanya dikirim pada Aba Guru. Padahal beliau itu cuma berjuang selama 63 tahun. 63 tahun ya Aba Guru ya? 63 tahun cuma. Tapi beliau mendapatkan itu semuanya sampai sekarang terus mengalir. Setiap tahun 4.100.000. Berapa sholawat yang dibaca, berapa Quran yang dibaca, berapa qasidah yang dibaca, semuanya itu mengalir pahalanya kepada Aba Guru. Berapa sodakoh yang disebarkan, itu semuanya mengalir kepada Aba Guru. Berapa yang didapat oleh Aba Guru? Sehingga nanti ketika kita nanti para masyarakat, kita akan mencari-cari beliau. Kenapa? Beliau yang mendapatkan syafaat nanti. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama kita sadar. Yang kenapa Nabi itu banyak jumlahnya, karena mereka itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tugasnya para Nabi dan Rasul itu memberikan tahu kepada masyarakat bagaimana tata cara hidup supaya bahagia. Sekarang saya mau tanya, pian seberataan mau hidup bahagia apa sengsara? Mau hidup senang gembira apa sedih? Bahagia gembira kan, pengennya kan? Sekarang saya mau tanya, bahagia itu datangnya dari siapa? Ayo coba, bahagia itu datangnya dari siapa?
Sukses itu datang dari siapa? Sehat itu datang dari siapa? Keamanan itu datang dari siapa? Semuanya pasti jawabannya Allah. Kalau sudah tidak tahu bahwasanya jawabannya Allah yang memberikan semuanya, bagaimana mungkin Allah akan memberikan kepada kita selama kita bermaksiat kepadanya? Kita minta, ya Allah sugihkan, ya Allah sugihkan aku, tapi dia itu meninggalkan sholat 5 waktu, tapi dia durhaka sama orang tua. Kira-kira ambil perumpamaan, misalnya saya direktur dalam perusahaan, pian semuanya bawahan, ulun sudah berikan peraturan, masuk jam 7, jangan terlambat ya, pulang jam 4, jangan sampai kurang daripada itu ya. Setiap masuk pasti jam 8, pulangnya jam 2 siang. Sudah itu setelah 1 tahun dia kerja dengan cara seperti itu, dia datang pada ulun, Beb, sebagai direktur antum, kami sebagai pegawai pian ingin meminta kepada pian supaya dinaikkan gaji ulun. Kira-kira dikasih apa tidak? Dikasih apa tidak? Nggak bakal dikasih. Sama Allah Ta'ala juga begitu. Nah, oleh karena ayo sama-sama. Yang penting sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ini bulan 3 bulan yang sangat luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad. Bergembiralah. Kenapa? Banyak sebab-sebab kita diampuni dosanya. Setan itu yang paling banyak mengenaskan dia, yang membuat parah sedihnya dia, itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah dia itu mendapatkan keapesan, kenaasan, kesumpekan, kesedihan seperti menghadapi umat Nabi Muhammad daripada umat-umat yang lainnya nggak ada. Coba lihat umat Nabi Muhammad. Bayangkan masuk bulan Arafah, di situ masuk bulan haji, di situ ada hari Arafah. Kita puasa diampuni dosanya setahun. Masuk bulan Ramadan kita tarawihan, walaupun tarawih kita yang full masjidnya dan langgarnya cuma di awal-awal saja. Justru di akhir-akhirnya saatnya kita itu berjumpa kepada Allah Ta'ala, saatnya dibagi-bagikan dengan gratis kemuliaan Allah Ta'ala, malah kita berkurang. Kenapa? Sibuk kemana? Ke pasar jualan atau beli baju untuk lebaran. Padahal itu adalah waktu-waktunya kita mendekat pada Allah Ta'ala. Ayo terus gembira. Makanya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Ta'ala setiap kali masuk bulan Rajab, beliau berdoa, dan doanya kita tahu semuanya. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati dalam Rajab kami, berkati Sya'ban kami, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad SAW meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban? Karena keberkahan itu adalah kunci daripada rahmat. Rahmat itu anugerah, rahmat itu pemberian. Istri pemberian, anak pemberian, harta benda pemberian, kesempatan-kesempatan kepada kita itu pemberian. Tapi kalau nggak ada barokahnya, maka nggak membahagiakan. Kemarin ada salah satu kolega kami yang dia itu baru pensiun, dapat pesangon. Pesangonnya sekitar 570 juta. Langsung beli Innova Zenith. Dipakai seminggu, kecelakaan, meninggal dunia. Ah, ini nggak berkah. Mau kita seperti itu, dapat istri cantik, tapi setiap hari nyakitin hati. Yang tadinya gemuk setelah kawin kurus. Kebaikan kan setelah kawin gemuk, ini enggak, malah setelah kawin jadi kurus. Banyak semacam itu, banyak. Ada anak yang dia itu berharap anaknya itu akan memuliakan keluarganya, mengharumkan nama keluarganya, tapi kan enggak ada barokahnya. Akhirnya apa? Menyakiti keluarganya, menjadi bumerang bagi keluarganya, mengotori nama keluarganya. Akhirnya apa? Masuk penjara dan sebagainya. Kenapa? Enggak ada barokahnya. Barokah itu yang kita cari. Oleh karenanya kata Nabi SAW, di antara nabi-nabi yang sebelumnya termaktub dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwasanya idza ata'ani abdi baraktu fihi wa fi asarihi wala nihayata li barakati. Kalau ada seorang hambaku yang berbuat taat kepadaku, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, baik akhlak budi pekertinya, maka aku akan ridho kepadanya. Fa iza raditu, kalau sudah aku ridho kepadanya, baraktu, aku akan berikan keberkahan di dalam hidupnya. Hidupnya berkah, harta bendanya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, semuanya berkah. Wala nihayata li barakati, dan tidak ada batasnya keberkahannya. Keberkahannya bisa sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi, kalau sudah seseorang itu bermaksiat kepadaku, sakhattu ali, aku akan murka kepadanya. Wa idza sakhattu, kalau sudah aku murka kepadanya,
La'antu, aku laknat dia, wa la'nati talhaqus sabi amin waladi, dan laknatku akan menemui sampai keturunannya yang ketujuh. Makanya kan kita disunahkan, dihimbau oleh orang tua kita, Bahari, kalau seumpama kita ingin mencari mantu, carilah dari keluarga yang baik. Baik, kenapa? Karena keapesan daripada orang tua yang tidak baik itu akan menular kepada anak cucunya. Nah, jadi itu apa? Masa depan kita tidak tergantung pada masa yang lalu. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita cari keberkahan, dan keberkahan itu nggak mungkin bisa kita dapatkan di tempat maksiat, itu nggak ada. Berkah itu di tempat ini. Yang kita makan ini berkatan, yang kita bagi-bagikan, yang kita bawa ke rumah itu berkah itu. Makanya dinamakan berkatan. Kenapa? Berkahnya sholawat. Apapun yang ada di atas ini, ketika kita membaca sholawat, kita membaca tahlil, ketika kita mendengarkan Quran, itu menjadi barokah semuanya. Sehingga kita minum, bawa keberkahan. Keberkah itu, kalau seumpama kita bawa ke rumah, kita sentuh orang rumah, maka semua yang kita sentuh jadi berkah. Nah, itu berkah. Yang kita cari itu adalah keberkahan. Makanya orang dahulu, Bahari dulu, itu orang-orang kalau berdoa itu nggak macam-macam seperti sekarang. Mereka itu minta, ya Allah berikan harta yang barokah, berikan umur yang barokah, berikan istri yang barokah, berikan anak-anak yang barokah. Barokah itu yang penting, karena apa? Kuncinya. Nah, jadi ketika sesuatu anugerah itu tidak mendapatkan keberkahan, maka tidak menyenangkan. Apapun itu bentuknya, mau istri, mau anak, mau harta benda, tidak ada berkahnya. Makanya minta kepada Allah Ta'ala keberkahan. Nabi mengajarkan kepada kita supaya minta keberkahan di bulan Rajab sama Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Rajab, kata Nabi Muhammad, Syahrul Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah. Di situ tempat kita itu bertobat kepada Allah. Ini saatnya. Semuanya kita bertobat. Yang penting kita bertobat. Entah kita besok mau melakukan lagi dosa itu dan sebagainya, itu urusan nanti. Yang penting sekarang bertobat supaya naas itu si iblis dan setan itu. Kalau kita sudah bertobat, berarti kita harus siap. Masuk bulan Rajab kita bertobat. Nanti bulan Sya'ban kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat itu adalah yang menggelontorkan kerak-kerak hati kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menambah amal kebaikan kita supaya kita siap masuk bulan Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan nggak perlu didoakan dengan keberkahan, karena Ramadan dari awalnya sampai akhir semua penuh dengan keberkahan. Makanannya berkah, umurnya berkah, lingkungannya berkah, semuanya berkah. Sehingga apa? Dilipat gandakan. Yang melaksanakan pekerjaan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Yang melaksanakan pekerjaan sunnah di bulan Ramadan seakan-akan dia itu melaksanakan pekerjaan wajib. Dan di situ ada malam Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkannya pada malam itu, kalau kita sedekah seakan-akan sedekah 84 tahun. Kalau kita sholat berarti sholat seakan-akan 84 tahun. Kalau kita mengaji seakan-akan kita mengaji 84 tahun. Sehingga itu adalah pesugihan yang harusnya kita cari. Kalau mau sugih pada malam itu, kita harus banyak sedekah. Maka insya Allah Allah akan membalas dan akan melipat gandakan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau di Saudi kita lihat kalau Ramadan, mereka itu kan mudah sekali. Itu yang namanya makan.